Saya tahun 81 saya masih kelas 2 SMP. Bapak saya meninggal. Sepeninggal bapak saya, nah ibu saya ini kan ya secara ekonomi yang namanya pensiunan janda PNS. Ya. Nah akhirnya untuk menopang kehidupan itu saya jualan koran, Mas. Saya nganter koran. Nah saya nganter koran, pulang nganter koran, jam 8 pagi itu saya nganter telepon ke Kodam. Telepon kue-kue hijau Kue-kue itu. itu yang dalamnya gula merah. Iya, iya. Suatu ketika yang jaganya ini tamtama baru nih. Oh, Gak ada yang belum kenal. Oke. Saya, "Mesti Pak, sini kamu. Kamu nggak lapor-lapor dulu. Sini Pak." Ditendangnya lah nih. Kue itu. Kue itu Oh, ada oke. 55 biji tuh gelundung-gelundung. Masih ingat jumlahnya. Di situ 50. saya bilang, awas nanti saya jadi perwira. Saya bilang. Di Sambil situ saya bangkit pengen jadi tentara itu. Oh, Awalnya oke. di situ, Mas. Disitulah saya berpikir, ini orang jangan semena-mena ke rakyat kecil, itu nggak boleh. Seperti itu. Pengalaman Pak Dudung kemudian memilih tentara sebagai pilihan panggilan atau profesi selain karena orang tua dan kakek ya dulu ya. Itu gimana ceritanya Pak? Sampai wah saya mau jadi tentara nih. Jadi ceritanya begini, Mas. Ini lucu sih memang ceritanya. Saya tahun 81 saya masih kelas 2 SMP. Bapak saya meninggal. Oke. Ya bapak saya juga bukan golongan menengah ke atas lah. Jadi Tentara Bapak? seorang PNS. Oh, PNS. Ya PNS golongan 3A gitu. Kemudian anaknya ada 8. Nah saya nomor 6. Sepeninggal bapak saya, nah ibu saya ini kan ya secara ekonomi yang namanya pensiunan janda PNS. Ya. Nah akhirnya untuk menopang kehidupan itu saya jualan koran, Mas. Saya nganter koran. Leper koran nih, leper koran itu. Leper koran itu. Yang profesi sekarang mungkin udah jarang ya. Udah nggak ada kali ya, mungkin naik motor sekarang kali ya. Oke. Itu pakai sepeda, yang pakai sepeda, sendal, kemudian remnya tuh pakai sendal capit bekas itu dibantu. Jadi mengeremnya Diinjek ya. Oke. begitu. Oke, pagi itu. Pagi jam 4 pagi karena sekolah saya siang. Oke. Gitu, sekolah saya siang. Nah, waktu itu sebetulnya saya diterima sekolah yang pagi. Cuman saya dengan ibu diantar ke kepala sekolah yang SMS. Minta yang siang. Pengen yang siang. Supaya bisa membantu Bisa tadi. bantu. Nah, saya nganter koran, pulang nganter koran, jam 8 pagi itu saya nganter telepon ke Kodam. Telepon kue-kue hijau Kue-kue itu. itu yang dalamnya gula merah. Iya, iya. Ke Kodam, ke Taman Lalu Lintas, ke SMP Dititip di Muslim, warung dititipkan ke warung. Nah, suatu ketika saya melewati kantor Kodam nih. Oke. Ada penjagaan itu yang jaga tuh yang pos monyet ini, jaga satri gini. Biasanya kan saya permisi Pak. Nah, karena tiap hari saya lakukan, kan mereka kan Ya udah biasa. kenal lah. Oh ya, Oke. silakan Dek. Dikenal. Nah, Oke. suatu ketika yang jaganya ini tamtama baru nih. Oh, Gak ada yang belum kenal. Oke. Saya, "Mesti Pak, sini kamu. Hmm. Kamu nggak lapor-lapor dulu. Sini Pak." Ditendangnya lah nih. Kue itu. Kue itu Oh, ada oke. 55 biji tuh gelundung-gelundung. Masih ingat jumlahnya. Di situ 50. saya bilang, awas nanti saya jadi perwira. Saya bilang. Di Sambil situ saya bangkit pengen jadi tentara itu. Oh, Awalnya oke. di situ, Mas. Padahal dulu saya cita-cita pengen kuliah dulu tuh. Itu cerita singkatnya itu seperti Oke, itu. ada persentuhan ya dengan Ada pengalaman persentuhan. langsung di. Ya, disitulah saya berpikir, ini orang jangan semena-mena ke rakyat kecil, itu nggak boleh. Seperti itu. Terus Pak Dudung daftar di AKMI. Daftar di Bandung untuk Akademi Militer. Ya alhamdulillah saya sekali tes langsung lulus gitu loh. Oh iya. Wah. Itu. Punya pegangan atau punya ilmu apa, Pak? Nggak ada juga, nggak ada juga. Oke. Saya ya yakin aja lah lulus. Gitu ceritanya. Terus pendidikan, lalu karir ketentaraan. 3 tahun pendidikan, saya letnan 2. Penempatan pertama saya di Timur. Timur. Ya tahun 88. Dili atau di? Di Dili, Di di Dili, Timur oke. sampai tahun 93. Oke. Nah, kemudian dari situ saya pindah ke Bali. Bali. Di Bali baru saya berkeluarga, kemudian dari Bali saya pindah ke Pusnip Bandung. Kemudian saya pernah ke luar negeri tim OIC Penjaga monitoring perdamaian di Filipina Selatan. Ya itu ngadepin Abu Sayyaf lah segala macem lah. Oh iya. Nah, dari sana kemudian saya pindah lagi Suslapa di Indonesia. Kemudian saya dapat Wadanyun 410 hanya sebulan, terus saya berangkat lagi ke Timur.
Timur. Ke Timur setahun lebih. Tugas operasi sebagai Wadanjon 401. Oke. Kurang dari 401, kemudian saya mau cuti, tiba-tiba ada perintah untuk berangkat lagi sebagai tim Yunamed, sebagai LO, Yang jadi berdamaian ya waktu Liaison itu ya? Officer untuk penerjemah lah di terjadi jejak pendapat di Timur. Kurang lebih sekitar 9 bulan saya kembali, baru mau cuti juga. Pasukan 401 harus berangkat ke Maluku Utara, terjadi konflik Di Maluku, di Ambon. Maluku, ya di Ternate khususnya, Ternate. sampai ke Jailolo, Lolda, sampai ke Pulau Obi. Nah itu kita mengatasi kerusuhan dan alhamdulillah kejadian. Pulang dari sana saya dapat skep jadi Kasdim, kemudian saya Sesko, kemudian saya jadi Pabandia Ops kurang lebih sekitar 4 bulan. Kemudian ada tes Susdanjon, saya jadi Danjon, terus berangkat operasi darurat militer di Aceh 2003. 2003. Oh, pas saya liputan dulu, Pak. Nah, 2003. Saya di Samalanga waktu itu. Nah, saya di Luxemawe. Luxemawe, Nah, oke. di situ, ya alhamdulillah Mas, batalion saya tidak ada satupun korban. Dan sukses semua misi. Dan sukses, dan Panglima Sago, bahkan Panglima Wilayah itu kena sama kita. Makanya anak buah saya dapat 7 orang KPLB, kenaikan pangkat luar biasa. Karena prestasinya. Karena prestasi, kemudian saya dapat bintang Kartika Eka Nararia Prestasi. Amat jarang itu deh. Loh itu kalau dimakamkan TMP itu Mas. Oh. Letnan Kolonel waktu itu. Kan mau di KPLB kan tidak boleh. Iya. Karena saya letkolnya baru sebulan. Tadinya mau di kolonel kan. Nah, akhirnya terus saya Danjon, kemudian Dandim Lubulinggo, Dandim Palembang, kemudian pindah ke Jakarta bagian rekrutmen prajurit, terus saya Aspes di Makassar, kemudian jadi Danrindam lagi di Palembang di Morenim, kemudian pindah ke Mabesat, dari Paban saya Lemhanas. Lemhanas, ya. Setelah Lemhanas saya Paban 1 Mabes TNI, kemudian saya jadi Wagub Dandirma Mabes TNI sebentar, Dari 3 Wagub. bulan, kemudian Wagub Akmil. Wagub Akmil, terus pindah jadi staf khusus Kasat, kemudian Swaster, Gubernur, terus Pangdam. Nah, kesadaran Pak Dudung untuk melakukan perubahan di lembaga pendidikan itu muncul dari mana, Pak? Ya, waktu saya taruna, merasa, loh, saya diperlakukan seperti ini sama senior, ini nggak benar. Kemudian kan saya sempat jadi Wagub, saya analisa, saya pelajari, kok masih hal-hal yang jelek masih didemonstrasikan. Hal-hal yang nggak bermakna tadi. Yang nggak bermakna ini masih dibesar-besarkan. Ini kelemahan kita di situ. Jadi setiap kegiatan harus jelas. Makanya kalau ingin berhasil dalam seorang memimpin, harus mengerti, menguasai tugas pokok, tujuan serta sasaran yang harus dicapai. Setiap ada kegiatan menyentuh tugas pokok nggak? Terus tujuannya apa kamu kerjakan? Terus sasaranmu nanti apa nih endingnya nih? Kalau kamu kegiatan nggak ada hasil, percuma, buang-buang waktu. Saya bilang begitu. Saya belum menemukan apa alasan Pak Dudung melakukan perubahan di tempat pendidikan itu. Apakah karena justru kan di pendidikan butuh ada percontohan, butuh ada hal yang benar diterapkan sehingga berdampak luas? Atau gimana? Taruna itu kan Mas semacam kertas lembaran putih yang belum ada tulisannya. Ya, dia datang dari mana-mana ya. Ya kan? Nah, lembaga pendidikan Taruna ini calon pemimpin. Saya bentuk adalah karakter. Dia harus punya karakter. Dia harus punya integritas. Kamu nanti akan jadi pemimpin kamu. Bahaya kalau pemimpin bawahnya nggak bener, pasti nggak bener. Dia nanti lulus, Letnan 2, jadi komandan peloton, punya anak buah 36 orang, masih muda. Anak buahnya ada yang tua mungkin. Kan begitu. Dan pembentukan karakter itu pernah fail nggak Pak? Atau gagal nggak di Akmil? Kalau gagal bagaimana? Selama saya ya, nggak ada. Mereka setelah menerima, saya katakan begini Mas, kalau ingin berhasil, memang kita ada hablum minallah, ada hablum minanas. Kita harus banyak berbuat baik. Saya bilang saya nggak pinter-pinter amat, saya jadi jenderal, biasa-biasa aja, ranking Taruna juga biasa-biasa. Kan begitu. Ya artinya, kalau kita ingin sukses, banyak-banyak berbuat baik pada setiap orang. Saya katakan kepada mereka, sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan, ini akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejelekan yang kau lakukan, atau kejahatan kau lakukan, akan menjadi warisan kejahatan berikutnya kamu. Itu kesadaran Pak Dudung. Berbuat baiklah kamu kepada adikmu, berbuat baiklah kepada kawanmu, berbuat baiklah kamu kepada seniormu. Itu yang akan mengantarkan, karena Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang baik.
memberikan amanah kepada orang-orang yang baik. Nggak mungkin Tuhan akan memberikan jabatan kepada orang yang jahat, kepada orang yang pelit. Makanya bermurah hatilah sebenarnya setiap orang, saya bilang begitu. Nah, saya katakan Mas, orang yang bahagia itu belum tentu bermurah hati. Tetapi saya belum pernah melihat orang yang bermurah hati tidak bahagia. Pasti dia bahagia. Kalau Pak Dudung memahami senioritas dalam ketentaraan tuh gimana akhirnya? Ya memang senioritas itu mau nggak mau dia lahir duluan kan. Persis. Punya ilmunya juga, dia duluan. Kan begitu, kita hargai, kita hormati. Di sini juga di Kodam saya ada senior. Banyak ya. Ada 86, ada yang 87. Ya walaupun bagaimana dia pangkatnya di bawah saya tetap hormat. Oke. Itu senior saya itu ya kakak kita dan segala macam. Saya tidak mentang-mentang bahwa saya Pangdam, ini seniornya anak buah saya sama-sama mena-mena, oh saya enggak. Tetap kita junjung tinggi senioritas itu. Oke. Gitu. Dalam posisi itu menjadi relasi menjadi lebih Ya, cair ya sebagai kita lebih cair, manusia. justru bekerja justru lebih enak. Kan begitu, tidak terjadi ketegangan. Ya nggak usah lah jabatan itu terlalu diagung-agungkan, Mas. Betul nggak, Mas? Janganlah jabatan selalu jadi Pangdam terus beda sikap, beda perilaku, semena-mena. Pak Dudung membayangkan nggak setelah masuk tentara dulu jabatan ini yang Pak Dudung? Justru itu, saya kalau lewat sini dulu waktu kecil, wah buset. Saya waktu pamen gimana ya jadi Pangdam Jaya ya. Begitu berat tugasnya kan begitu kan. Lihat gedungnya aja, waduh luar biasa. Saya nggak kebayang dari Gubernur Akmil jadi Pangdam Jaya. Belum pernah terjadi, Mas, baru sekali nih. Biasanya Pangdam Jaya itu pernah Pangdam sebelumnya. Iya. Karena Ini kan ibu Akmil. kota. Begitu. Ya akhirnya Tuhan sudah berkehendak lain. Kalau Tuhan mau, kita tidak bisa mengelak, betul kan? Iya. Dan Dari tiga prinsip tadi, Pak. dapat kepercayaan itu gitu loh. Kan begitu kan. Yakini aja lah. Dulu waktu jadi tentara kan Pak Dudung berarti masuk tahun 80-an. Itu saya tahun 90-an sih. 85 saya masuk. 85 ya. Nah. Saya lulus SMA 94. Dulu di era saya itu jadi tentara tuh bayangannya jadi pejabat negara tuh, Pak. Iya. Bupati, gubernur, karena di era itu kan Ya, di era semua itu. Ada kekecewaan nggak Pak setelah ada reformasi lalu itu berubah semua? Ya kalau menurut saya pribadi, saya ingin profesional di bidang saya. Oke. Justru ini yang Lah, iya kalau menurut saya yang lebih profesional dalam pemerintahan mungkin lulusan APDN lah. STPDN itu lebih profesional. Kan begitu kan? Iya. Ya kalau tentara saya profesional di dalam bidangnya aja. Kan begitu. Kalau untuk keluarga nih Pak Dudung mendidik anak-anak gitu kan. Pak Dudung anak 3 ya? Anak Saya 3. cuma membayangkan apa parenting atau orang tua tentara itu gimana sih didik anaknya? Ya kalau orang dikatakan katanya keras, kasar enggak juga. Saya lebih banyak bercanda sama anak-anak. Sama istri saya banyak bercandanya sampai Iya, sekarang gini-gini itu. juga. Ya kita sering ledek-ledekan komunikasi. Saya nggak jarang itu sangat marah, apalagi wah mukul, nggak pernah. Saya didik mereka, didik yang keras itu bahwa saya bilang dalam hidup ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Oke. Semuanya perlu perjuangan. Itu ditanamkan di anak. Saya tanamkan kepada mereka dan alhamdulillah saya tanamkan juga dia tidak berkehidupan yang mewah, yang sederhana. Saya ajari kepada anak-anak kalau ulang tahun cukup beli kue tar sedikit terus kita kumpul berempat. Kita berlima dengan saya, kemudian selamat ulang tahun, udah kasih hadiah sedikit. Terus anak saya waktu kecil tuh saya kasih belikan nasi Padang, berapa nasi bungkus yang banyak. Nanti dia keliling naik mobil kasih orang-orang yang nggak mampu. Ketika dia ulang tahun. Iya, karena yatim seperti itu. Nah, saya ajari kepada mereka sehingga mereka pun anak itu biar tumbuh rasa kasih sayang kepada orang lain, cinta kasih kepada orang lain, tidak semena-mena, peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. Saya ajarin mereka begitu. Peran keluarga menurut Pak Dudung seberapa besar untuk karir Pak Dudung? Ya luar biasa. Karena saya pikir begini Mas, kalau kita ingin sukses, kuncinya satu aja. Lihat anak istri kita lagi tidur kalau malam-malam. Orang lagi tidur itu kayak orang mati Mas. Bener kan? Di situ saya bangkit. Masa depan mereka ini sangat tergantung pada diri saya. Saya berjuang. Saya nggak cukup berdoa, tapi harus berikhtiar. Betul kan Mas? Masa depan itu di tangan kita Mas, bukan tangan orang lain. Dan malam ketika tidur itu Pak Dudung Kita lihat mereka lagi tidur. harapan ada di Mereka luar biasa. Kemudian Mas, saya bilang, kalau kita ingin sukses, di lingkungan kita ini ada 2 bidadari cantik Mas. Yang pertama ibu kita, yang kedua istri kita Mas. Oke. Karena 2 orang ini yang selalu mendoakan kita.
Tidak ada orang lain. Orang Mas nanti kita doakan ya, insya Allah mudah-mudahan saya bohong itu. Tapi kalau ibu dan istri itu udah pasti. pasti. Ibu kita ini selalu mendoakan kita setelah dia sembahyang. Istri juga kita mendoakan, Mas di mana Mas sholat, mendoakan kita. Betul tak? Makanya cintai mereka berdua. Cintai terutama ibu. Ibu ya. Istri kita. Relasi Pak Dudung dengan ibu sendiri kan ketika ditinggal sama bapak ya, Iya. waktu masih umur 12 tahun ya waktu Iya. itu ya. Dan ibu jadi kayak pengganti ayah ya, dan Pak Iya. Dudung sendiri sebagai Anak 8. Itu gimana? Dan ibu tuh saya lihat kalau punya makanan sedikit berbagi kepada orang. Meskipun anaknya 8 loh. Masih kan ada 8, saya lihat punya makanan dari kampung dan ini bagi seasrama itu. Saya pelajari di situ. Oh, rupanya seperti ini. Artinya segala sesuatu tuh berangkat dari hati, Mas. Kalau hatinya baik, pikirannya baik, ucapannya baik, pasti tindakannya juga baik. Hatinya yang baik pada setiap orang. Oh. Tuhan itu melihat manusia, Mas, bukan dari kepalanya loh, Dari tapi dari hatinya. itu. Begitu juga kita. Kita bergaul sama setiap orang. Waduh, ini hatinya busuk nih. Kerjanya jelekin orang, 4 orang besok-besok jelekin gua nih. Betul nggak? Ini orangnya tapi tulus, ikhlas. Gue senang bergaulnya. Bener kan? Manusia pun Kelihatan ya. sama begitu, Mas. Nah, Betul sebagai nggak? tentara untuk bisa merawat hati itu gimana Pak? Kan tentara kan biasanya dengan disiplin, ya mekanik, tugas, disiplin, melakukan ini. Ya kadang-kadang artinya nggak pakai begini, hati. Mas. Saya memang berangkat dari keluarga yang tidak punya kan. Betul kan? Bukan karena kami ingin memberi, selalu ingin memberi. Tetapi saya pernah merasakan bagaimana menerima itu gitu loh. Oke. Bagaimana kita bisa menerima itu? Artinya kita pernah menghadapi situasi yang kayak sulit. gitu. Makanya saya selalu banyak memberi. Karena perasaan Karena orang yang saya menerima pernah itu ya? merasakan seperti itu. Oh, oke. Begitu. Kan begitu. Mungkin kalau saya tidak pernah merasakan itu ya mungkin saya semena-mena mungkin. Nah, Ya perjalanan itu ternyata ada Oh buahnya iya, Pak ya. ada Bahwa buahnya. dulu sulit, apa jadi loper koran, ditendang, apanya itu keranjangnya untuk bawa kue. Lalu menjadi tentara yang kemudian tahu perasaan anak buah dan tapi yang tahu lebih penting perasaan- sebetulnya ini semua kehendak yang Maha Kuasa. Hmm. Itulah kita diajari berpuasa. Bentar lagi nih kita puasa. Kita berpuasa itu bagaimana kita itu mengasihi sesama manusia. Oke. Kamu berpuasa, Wisnu lu puasa, kata Tuhan, ya lapar kan? Nah itu, di kolong jembatan tuh puluhan tahun tuh lapar mulu. Makanya udah berpuasa lu banyak ngasih orang. Puasa, jangan nyakitin. Jangan jahat sama orang, lu batal. Ya maksudnya setelah puasa kamu harus baik kepada setiap orang. Tuhan tuh karena nggak bisa ngasih langsung. Karena nggak pernah uang turun dari langit. Hanya ngasihkan kepada orang-orang yang amanah aja, sama orang-orang yang bermurah hati. Kuncinya itu aja, Mas. Simple hidup ini. Iya, makanya saya baru memahami kenapa kok Pak Dudung kayak nggak pernah punya rasa takut atas apapun ya, Nggak ada menghadapi resiko apapun. Ya udah, karena saya yakin dengan Yakin, jalan itu. Tuhan tuh sangat dekat sama kita. Yakin aja dengan Tuhan asal kebenaran kita tegakkan. Itu aja saya sih. Betul, saya kayak kemarin tuh kejadian kemarin itu, saya yakin aja. Oke Pak Dudung. Oke, thank you Mas. Makasih banyak Oke, ini menyegarkan buat saya. Saya baru banyak dapat insight nih, ternyata seberani ini dan sekonsisten ini untuk mengambil sikap dan kemudian tindakan ya, karena Oke. kadang-kadang kan ada yang sikapnya A, tindakannya B, Ya. sikapnya B, tindakannya C, Tidak lain-lain. Tapi konsisten. kalau Pak Dudung ini saya menemukan yang jarang, dan mudah-mudahan banyak aparat kita yang nanti seperti Pak Dudung. Amin. Mudah-mudahan. Makasih Ya, Pak thank Dudung you. waktunya. Ya, Selamat makasih. siang. Saya-